Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marilah kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat mulia. Kita semua sudah tahu bahwasanya kita bertemu di bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, pahala-pahala yang dilipat gandakan. Maka kita wajib bersyukur dengan cara apa? Banyak sekali caranya. Ya, salah satunya dengan selalu menambah kualitas ibadah kita, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Kemudian sholawat serta salam tetap kita tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Nah, barang siapa yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, dalam waktu ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai bagaimana sih agar Ramadan kita itu menjadi Ramadan yang berkesan. Kita semua sudah sering ya, mungkin yang sudah berumur 20 ke atas sudah mengalami bulan Ramadan ini 15 kali bahkan 20 kali gitu. Sehingga setiap tahun kita sudah menemui bulan Ramadan ini. Namun apakah ada perbedaan antara bulan Ramadan yang lalu dengan bulan Ramadan yang sekarang? Tentunya diri kita masing-masing yang mengetahui. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak semua yang saya hormati, tentunya kita harus mempunyai rencana dan mempersiapkan bagaimana agar Ramadan kita itu berkesan. Nah, maksud di sini Ramadan berkesan itu seperti apa gitu kan? Ramadan berkesan di sini adalah Ramadan yang mana setelah ketika kita melaksanakan Ramadan itu kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh. Nah, kemudian setelah kita melewati bulan Ramadan, kita tetap mengamalkan amalan-amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan itu. Itu yang dinamakan Ramadan berkesan. Ramadan kita berkesan untuk selanjutnya. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana Ramadan kita agar berkesan. Oke, yang pertama adalah niat. Niat dengan sungguh-sungguh bahwasanya Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Tentunya niat ini adalah mengharap pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, tentunya niat yang benar adalah sesuai dengan hadis arba'in yang pertama. Sudah tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kiwa faman kanat hijratuhu ila ma hajaro ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya sesungguhnya segala perbuatan kita itu tergantung pada niat kita. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya pada zaman dahulu ada sahabat Rasulullah
yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, sehingga Allah memberikan itu. Allah memberikan apa yang ia inginkan, yaitu dunia dan wanita yang ingin menjadi istrinya. Oke, akan menjadi sangat sia-sia bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua ketika kita melakukan suatu ibadah hanya untuk dunia, bahkan hanya untuk manusia atau seseorang yang lainnya. Maka dari itu, mari kita luruskan niat dulu, mumpung masih di awal Ramadan, mumpung masih kita bertemu dari Ramadan ini. Kita niatkan bahwasanya kita itu ingin meningkatkan keimanan kita, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi itu yang pertama ya. Yang pertama adalah niat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, ilmu. Oke, ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita memerlukan ilmu. Maksudnya apa gitu? Kita harus tahu keistimewaan bulan Ramadan itu apa, sunah-sunah puasa itu bagaimana, tuntunan puasa seperti apa, dan amalan-amalan baik yang lainnya di bulan Ramadan itu bagaimana. Oke, sehingga seharusnya dan memang kita harus lakukan sebelum Ramadan itu, kita harus mempelajari kembali gitu. Sebenarnya di bulan Ramadan itu ada apa aja gitu, sehingga ketika kita bertemu di bulan Ramadan, kita sudah siap dan melaksanakan yang sudah kita pelajari itu. Tadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ilmu. Kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang ada di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah target gitu. Setelah kita punya niat, kita tahu, dan juga yang ketiga adalah kita harus mempunyai target. Di bulan Ramadan kita harus bisa melakukan apa saja, kita harus melakukan amalan apa saja. Sebagai contoh yang sering kita lakukan adalah di bulan Ramadan saya ingin hafal di bulan Ramadan saya ingin khatam tadarus membaca Al-Quran 2 atau 3 juz gitu. Nah, setelah mempunyai target itu, ya nanti kita akan menyusun strategi bagaimana agar kita khatam 2 atau 3 juz itu. Oke, berarti sehari kita harus tadarus sampai 2 juz gitu, agar khatam 3 kali tadi. Oke, itu target-target yang lainnya silahkan dibuat secara maksimal dan terukur sesuai dengan kemampuan masing-masing kita. Mungkin ada yang sibuk bekerja, bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga, dan anak-anak juga masih sekolah dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, setelah mempunyai target itu, tentunya eksekusi dan istiqomah. Oke, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga membuat target-target, dan yang keempat adalah menjalankan secara istiqomah. Oke, di bulan Ramadan hari pertama atau minggu pertama kita masih semangat dalam menjalankan target-target kita. Namun ternyata di minggu ketiga dan minggu keempat sudah sibuk menyiapkan bulan Syawal, bulan Lebaran, beli baju, beli makanan dan lain-lain. Nah, sehingga target-target yang sudah kita susun di awal tadi lupa dan tidak dilaksanakan lagi. Maka syarat yang terakhir adalah istiqomah dalam menjalankan. Tentunya artian istiqomah di sini tidak hanya di dalam Ramadan saja, tapi setelah Ramadan. Agar Ramadan kali ini berkesan, tentunya istiqomah yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua, itu 4 tips bagaimana agar Ramadan kita Ramadan kali ini bisa berkesan untuk bulan-bulan selanjutnya. Tadi apa? Mari kita ingat, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah target-target, dan yang keempat adalah menjalankan secara istiqomah.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya harus kita lakukan, harus kita coba. Kalau hanya sekedar tahu tidak kita lakukan, ya nanti jatuhnya adalah sia-sia. Cuman tahu saja. Nah, ayo kita bareng-bareng untuk melakukan ini agar Ramadan kita tahun ini berkesan dan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.